Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa ekonomi bisa jalan? Kok bisa ya? Ada yang kerja, ada yang belanja, ada yang investasi, bahkan pemerintah bisa bangun jalan dan jembatan. Nah, semua itu terjadi karena ada yang namanya kegiatan ekonomi. Dan kegiatan ekonomi itu sebenarnya nggak berjalan begitu aja. Ada yang nentuin, ada dasarnya, dan bahkan ada pemikiran ekonomi besar di balik itu semua. Pandangan ahli ekonomi klasik menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pemikiran ekonomi. Berawal dari gagasan tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, dan John Stuart Mill, aliran ini percaya bahwa pasar memiliki kemampuan alami untuk mengatur dirinya sendiri. Jean-Baptiste Say bahkan menegaskan hukum Say bahwa setiap produksi akan menciptakan permintaannya sendiri. Yang pertama akan kita bahas adalah pandangan menurut ahli ekonomi klasik. Yang pertama kaitannya dengan corak kegiatan ekonomi subsisten. Pada tahap awal, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, seperti bertani atau membuat pakaian untuk warga. Lihat gambar ini menunjukkan aliran sederhana perekonomian zaman dulu. Rumah tangga memproduksi kebutuhan sendiri dan langsung menukarnya tanpa melalui pasar modern. Inilah yang disebut dengan corak ekonomi subsisten. Dan yang kedua adalah corak kegiatan perekonomian modern. Sekarang perhatikan gambar ini. Aliran ekonomi sudah lebih kompleks, melibatkan rumah tangga, perusahaan, bank, dan investor. Inilah ciri perekonomian modern, di mana produksi dilakukan untuk dijual dan uang jadi alat tukar utama. Yang ketiga, penentuan suku bunga. Menurut klasik, suku bunga itu ditentukan oleh keseimbangan tabungan dan investasi. Lebih banyak tabungan, bunga turun. Sedikit tabungan, bunga naik. Yang keempat, fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Upah akan menyesuaikan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kalau penganggurannya tinggi, upah turun, lalu lapangan kerja bertambah. Pandangan yang kelima terkait dengan penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Ekonomi klasik percaya pasar selalu menuju keseimbangan penuh tenaga kerja karena harga, upah, dan bunga bisa menyesuaikan sendiri. Pandangan berikutnya mengenai kelemahan pandangan klasik. Pandangan klasik ini lemah saat krisis. Upah dan harga sering sulit turun sehingga pengangguran bisa bertahan. Kemudian Keynes mengkritik terhadap pandangan ini. Keynes menilai pasar tidak selalu pulih sendiri. Pemerintah perlu ikut mengatur permintaan agar ekonomi selalu stabil. Selanjutnya kita akan melihat pandangan Keynes terhadap penentuan kegiatan. Menurutnya, kegiatan ekonomi adalah bukan ditentukan oleh produksi tapi oleh berapa besar pengeluaran permintaan real yang mendorong roda ekonomi bergerak. Pandangan Keynes kaitannya dengan tabungan dan investasi menegaskan bahwa tabungan ditentukan oleh pendapatan seseorang, bukan suku bunga. Investasi tergantung harapan keuntungan dan prospek ekonomi. Kaitannya dengan penentuan suku bunga, menurutnya ini ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran uang, bukan oleh tabungan dan investasi seperti klasik. Bagaimana dengan tingkat upah dan kegiatan ekonomi? Tingkat upah cenderung sulit turun karena perlindungan pekerja. Akibatnya, pengangguran bisa bertahan meski ekonomi lesu. Penentuan kegiatan ekonomi. Menurut Keynes, permintaan efektif yaitu pengeluaran yang benar-benar bisa membayar barang dan jasalah yang menentukan besarnya produksi dan kegiatan ekonomi. Peranan permintaan agregat dalam kegiatan ekonomi adalah permintaan agregat adalah total pengeluaran untuk barang dan jasa, menjadi motor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, penentu perbelanjaan agregat yaitu adalah terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, belanja pemerintah, dan ekspor impor. Selanjutnya, penentuan kegiatan perekonomian. Jika pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan nasional, ekonomi ekspansi. Jika lebih kecil, ekonomi menyusut. Keseimbangan terjadi saat keduanya sama. Selanjutnya adalah pendekatan modern terkait dengan penentuan kegiatan. Di negara maju, sejak tahun 1960, fokus ekonomi bergeser. Bukan lagi hanya mengatasi pengangguran, tapi lebih pada menjaga lapangan kerja penuh sambil menghindari inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Perkembangan analisis makroekonomi terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah golongan monetaris, di mana kelompok ini percaya bahwa jumlah uang beredar yang dikendalikan bank sentral sangat berpengaruh terhadap inflasi, pertumbuhan, dan tingkat kegiatan ekonomi. Yang kedua, golongan ekspektasi rasional atau klasik baru, menekankan bahwa pelaku ekonomi bereaksi secara rasional terhadap kebijakan. Yang ketiga, ekonomi segi penawaran, yang menekankan pada produktivitas, teknologi, dan biaya yang menentukan tingkat output jangka. Yang keempat, golongan Keynesian baru, yang menggabungkan teori permintaan Keynes dengan fleksibilitas harga atau upah dalam jangka panjang.
tingkat harga dan keseimbangan pendapatan nasional dengan ciri kurva AD yang menggambarkan total belanja masyarakat dari konsumsi, investasi, sampai harga. Ciri kurva AS atau aggregate supply yang menunjukkan output yang ditawarkan pada tiap hari. Jangka pendek, keseimbangan aggregate demand dan aggregate supply menentukan output, harga umum, dan tingkat kegiatan ekonomi. Yang kedelapan, kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Teori modern mengaitkan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi melampaui permintaan saja. Perkembangan teori penentuan kegiatan ekonomi terbagi menjadi tahap, di mana pandangan klasik meyakini bahwa pasar akan mengatur dirinya sendiri melalui harga, upah, dan bunga, sehingga peran pemerintah sangat minim. Keynes kemudian mengkritik pandangan ini dengan menekankan pentingnya permintaan agregat dan intervensi pemerintah untuk mencegah pengangguran, khususnya saat resesi. Pendekatan modern menggabungkan keduanya, memanfaatkan teori moneter, ekspektasi rasional, serta analisis makroekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas ekonomi. Kenapa sih penting banget kita harus ngerti penentuan kegiatan ekonomi ini? Karena dari sini kita tahu gimana ekonomi bekerja. Jadi kita paham mengapa harga bisa naik, pemerintah naikin pajak, atau suku bunga itu berubah. Kalau kita ngerti dasarnya, kita bisa lebih bijak dalam ambil keputusan, baik sebagai pelajar, pekerja, maupun calon pengusaha. Dan pastinya bisa bantu kalian untuk mewujudkan negara yang maju, masyarakat yang lebih sejahtera. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham tentang penentuan kegiatan ekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya.